program baru kita yaitu Bulletol. Oh, Bulletol itu ngebahas tentang ekstrakurikuler juga organisasi di sekolah kan? Iya bener banget. Nah di episode pertama ini yang tentunya spesial banget dong ya No? Betul banget. Nah kita juga bakal datengin nih bintang tamu yang gak kalah spesial. Siapa ya kira-kira? Ini dia bintang tamu kita, Fatrimo. Keren banget ya, biru-biru. Baper dikit. Nah, boleh nih teteh-tetehnya kenalan dulu. Dari mana? Dari sini. Boleh. Dari tadi sih. Dari kafe. Halo, perkenalkan nama aku Meisya Sania Pirlin. Aku dari kelas 11 MPK 2. Iya. Udah 12 MPK 2 masih ini ya, masih di kawal kelas 11 gitu ya. Iya. Jabatannya? Oh ya, jabatan aku di sini jadi ketua Sekbid 6. Halo semuanya, saya Aulia dari kelas 12 MPK 2. Jabatan saya di OSIS SMK Negeri 3 Bandung sebagai sekretaris umum. Ya, halo Barudak, aku Armsafia Sepria dari kelas 12 AKL 1. Jabatan aku Ketua Sekbid 9, Teknologi Informasi dari saya. Halo semuanya, nama aku Kalisa. Aku dari kelas 12 MPK 3. Jabatan aku di sini sebagai Ketua Sekbid 5. Nah, pastinya kita bakal seru banget nih sharing-sharing sama teteh-tetehnya. Iya, seru-seru banget. Nah, by the way, apa kabar nih teteh-tetehnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, aku kepo nih. Sekbid itu apa aja sih kerjaannya? Kalau dari aku dulu. Iya. Kalau dari Sekbid 6 itu tentang kewirausahaan, yang lebih layak kayak gitu, kreativitas kayak gitu itu. Di sini aku pegang ekstrakurikuler keputrian atau di sini namanya CCC ya. Oh iya. CCC. Masak-masak. Iya, masak-masak kayak Betul. gitu. Cewek banget ya. Kalau di Sekbid 6 itu aku punya 3 program. Yang satu ada danusan yang kalian suka lihat ya, anak OSIS suka keliling iya, di iya. kelas ya. Jualan. Ya, kedua ada kalender. Kalender itu tuh kita nempelin poster atau hasil kreativitas dari siswa-siswi di mading OSIS. Yang ketiga kita ada bazar yang kita lakuin selipin di setiap proker yang kita jalani. Oh, seru banget ya. Berarti tentang seputar masak-masak dan Iya, makanan. tentang jalan-jalan Cewek banget gitu ya. Bawa makanan ya. Kalau tetehnya? Kalau Kamu sekretaris ya? iya, Aku lupa lagi. Ya lanjut. tugas aku nggak jauh dari surat menyurat, Iya. proposal sama arsip, nggak jauh dari itu. Surat cinta ke pawawan. Ya kebetulan aku sering di sini mengirim surat ke para pahlawan gitu. Dan alhamdulillahnya suka dibalas. Alhamdulillah. Thank you, Pak. Oh, udah. Nah, aku kan Sekbid 9. Sekbid 9 itu kayak teknologi informasi dan komunikasi. Sekbid aku megang eskul MCC. Program kerja aku tuh nggak jauh dari yang kayak humas sih, kayak hubungan masyarakat gitu. Jadi aku tuh Sekbid 9 tuh anaknya humas gitu. Jadi kayak ikut-ikut gitu. Kalau misalnya iya kayak bikin poster, terus mading sekolah juga gitu yang bikin konsep Sekbid 9 gitu. Terus udah Kreatif ya. iya betul, kayak harus kreatif, tidak boleh kehilangan ide. Iya. Harus banyak cari-cari informasi gitu. Betul, harus update gitu kan. Harus gaul juga ya berarti. Kalau kurang ya. Kalau misalkan aku di Sekbid 5 itu lebih ke tentang hak asasi manusia, pendidikan politik, kepemimpinan. Jadi tugas-tugas di Sekbid 5 tuh biasanya mencapnya sama adik kelas baru yang baru masuk. Mulai dari MPLS, CPD, terus open rekrutan OSIS, terus PKBU juga, pelatihan kepemimpinan. Marui banyak banget. Terus kalau di bagian politiknya kayak kemarin untuk pengesahan ADART itu juga kan masuk ada undang-undang sama pasal-pasalnya kayak gitu sih. Lebih ke formal-formal ya. Kalau Formal Sekbid banget ya. Keren banget ya. Nah, kayak udah ada tugas-tugasnya nih. Kira-kira apa sih Fortrimos teh? Pasti orang-orang bertanya-tanya apa sih Fortrimos? Fortrimos itu apa sih gitu. Nah, kalau Fortrimos tuh kan nama OSISnya SMK 3. Kalau OSIS kan ya udah setiap OSIS sekolah kan ya udah OSIS aja gitu. Nah, kalau misalnya di SMK 3 itu OSISnya ada nama sendiri kayak nama IG-nya kan, Fortrimos. Kalau misalnya singkatnya tuh Fortrimos tuh
si paling tiga atau Kalau di bahasa untuk paling bakunya tiga mah, gitu. ya, kalau Paling tiga banget ya. kalau bahasa bakunya mah dari 3 untuk 3. Dari 3 untuk 3. Iya sih, selebihnya kayak gitu sih. Jadi Nah, misalnya nih, kan sekarang tahun ajaran baru ya, pasti adik kelas banyak yang masuk dan pastinya pasti tertarik, ada yang banyak tertarik masuk OSIS. Nah, gimana sih seleksi OSIS itu? susah gak sih? Susah nggak sih? sebenarnya seleksi? Gimana aja? Susah gampang Adik kelasnya ya. harus ngapain aja gitu? Sebenarnya kalau buat seleksi OSIS sendiri susah-susah gampang sih ya, karena kan yang pasti meskipun tahap seleksiannya tuh ada banyak dari mulai apa aja dong sebutin? Ada Ada pengetahuan, tes pengetahuan umum, tes iya. tes PBB, wawancara, Basic lah gitu. Oh iya. Tapi semuanya tetap penting karena jadi kriteria utama kan. Karena jadi OSIS juga nggak cuman butuh sembarang ide-ide orang. kreatif, Oh, iya. nggak cuman otaknya aja yang dipakai, tapi fisiknya juga harus kuat. Iya, Harus jadi kuat mental ya. Iya, susah apalagi ngadepin banyak siswa gitu. Iya, ya gimana ya kalau susah atau gampangnya mah kembali Balik lagi lagi ke ke diri diri masing-masing masing-masing. gitu. Dia bisa atau enggak atau dia nyerah atau enggak dikasih kayak Sanggup gitu, atau enggak, sanggup ya. atau enggak gitu. Dan kalau emang ngerjainnya dari hati nggak akan ngerasa susah. Iya, Jadi kayak kayak kalau ya udah. keinginan sendiri terus dia suka pasti iya. pasti juara aja Iya, iya. Jadi kayak aja nggak sih gitu. Tuh, aku suka OSIS, aku mau masuk OSIS ya udah berarti aku harus gini gini Iya, gitu. Nah, kira-kira apa sih pengalaman Teteh selama di OSIS yang paling berkesan banget nih kayak sampai aduh keinget banget gitu. Aduh ini mah bakal jadi cerita menarik untuk misalnya di anak-anak aku nanti aku gitu. Aduh dulu mama pernah jadi OSIS pas lagi gini-gini gitu. Banyak ya, banyak banget sih. Setiap buat kita setiap proker juga Ya, pasti pasti ada ceritanya Ada cerita di masing-masing balik lah ya. semua Ya. proker itu. Kayak ada nggak sih yang kayak paling ini nih pasti semua orang Seru juga tahu banget nih sih, gitu. Keren aja. Rasanya tuh Jadi gini, dulu tuh kalau misalnya kita proker atau apa tuh pasti kayak ada suatu kejadian kan. Nah, jadi salah satu seseorang yang selalu dapat kejadian itu tuh dia. Jadi kayak serius korban. Gini deh, salah satunya tuh dulu pas porak dulu deh. Iya, cerita ini porak pertama. Proker pertama banget setelah, Iya, iya. setelah kita naik jadi di OSIS atas juga, jas. ya. Dapat jas. Iya, mau dapet jas. Hari terakhir sebelum hari terakhir, sebelum hari terakhir pembagian hadiah tuh, aku mau ke sekolah jam 6 pagi. Iya. Tabrakan. Aduh, Kayak Sebenarnya Itu pertama, kesana kesananya aku kira nggak akan ada apa-apa lagi dan ternyata jadi apa? terus-terusan Gini ya, ya, tiap dia- proker. jadi kan waktu itu tuh dia tuh kan yang habis kecelakaan itu dia ke sekolah. Kayak pas datang ke RO tuh dia biasa aja kayak duduk. Habis itu kayak nangis. Dia tuh Awalnya tuh seperti tidak terjadi apa-apa. kayak semua orang tuh kayak Kagetnya kamu telat. kenapa? Kamu kenapa? Aku habis kecelakaan. terus kayak orang-orang tuh kecelakaan di mana? Itu di depan. Terus kayak orang-orang kan nggak pada tahu kalau dia tuh kecelakaannya di depan sekolah. Enggak, di dekat rumah. Jadi dia tuh kecelakaannya di dekat rumah, bukannya pulang ke rumah, dia lanjut ke sekolah. kayak saja nggak sih kayak aku yakin aku kuat. Iya, aku masih kuat. Kuat-kuat di sekolah naik kan. Terus kayak sakit gitu kan. Terus abis itu tangan dia apa sih tangan kamu apa? Kegeser. Hmm, Tangan sama kaki. jadinya pulang ya? Iya. Sampai Dislokasi dicemasin gitu nggak sih kalau kayak gitu sebutannya. sampai dicemasin ketua OSISnya kan. Aduh. Pulang ya. Pulang ya. Terus udah karena besoknya tuh masih ada nggak sih lomba? Ada. Iya, masih ada. Bagi itu. hadiah. Mm-mm. Aku nggak datang. Kamu Aku nggak datang. diem di pintu itu loh. Ya, Udah berantem gitu ya. Pas hari itu pas yang diam di pintu. Oh iya. Hari itunya aku masih ikut proker sampai jam 11-an. Dia tuh masih ikut program. ambis banget ya. Keren banget. Manusia kuat banget gitu. Iya. Sampai Orang-orang jam tuh 11-an. udah ngeteror dia. Pulang. Udah disuruh pulang itu. Sama Sambil pegangin tangan gini. Menolak untuk pulang ya. Dan ternyata itu jadi apa ya? Jadi iya keterusan. Setiap ada mau proker Itu yang ada pertama. sesuatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh pas Sanlat tuh Sumatera tahun kemarin. Sematan tahun kemarin. Kalian tahu kipas yang di aula yang Iya, segede iya, gitu? iya, iya, Iya. tahu. Itu kan mau dipindahin. Iya. Nggak tahu ceritanya bagaimana tuh. Jatuh. Jatuh. Mana tangan dia lagi. Pengen punya adik sih. Kena lagi itu. Curiga apa? Pengen punya adik baru jatuh terus. Iya kan, terus kayak dia tuh pincang lagi tuh tangannya tuh kayak
Itu yang kedua. Terus yang ketiga oh ya, paspor Juni tuh kalian tahu tiang yang di pinggir apa yang kuning yang kotak gitu itu Oh iya. buat pull up. Tapi yang kecilnya Iya. dia tuh duduk di situ Jatuh. Itu karena volley. oh iya ada bola voli kan kayak tut gebrak pun Terjungkal ya. Udah paling gitu ya kurang lebihnya kayak gitu. Ternyata OSIS tuh banyak cerita ya. Di luar nalar sedikit ya kayak tiba-tiba. Nah, di luar Nurul. terus selanjutnya kayak OSISnya udah seru banget nih ya, di dalamnya kayak pasti ada cerita-cerita lucu gitu, nggak terlalu menegangkan sepanjangnya menegangkan gitu. Nah, apa sih yang ngebedain OSIS ya ini di sama SMK 3 OSIS ini? lain gitu. Di sekolah lain apa sih yang ngebedain jadi ciri khas OSIS SMK 3 tuh? Mungkin ciri khas yang paling utama dari nama kali ya. Kalau OSIS sekolah lain kan mungkin kayak OSIS SMK berapa gitu. Kalau kita kan punya Portrimos. Selain itu kita juga punya nama angkatan. Kayak tiap angkatan misalkan kalau sekarang berarti tahun 2022 periode 2023 itu kita punya nama angkatan sendiri namanya Tiga Dewa. Itu artinya busur tiga. Jadi kayak gimana dong? Jadi kayak intinya secara garis besarnya di bawahnya kemana SMK 3 berdasarkan busur kita ya. Iya gitu kayak keren. Dan pencet terus nama angkatan itu baru Ada di periode kita. tapi di luar nama juga kan OSIS tuh ya OSIS namanya juga beda, terus anggotanya juga beda, ketua OSISnya juga beda. Nah setiap OSIS dari sekolah lain juga kan mungkin ada ciri khas masing-masing kan. Terus orang-orangnya juga beda, anggotanya beda. Jadi ide-ide yang dikeluarin atau proker-proker yang diciptain dan dijalanin juga beda. Jadi kayak ya Mungkin itu ciri khas kita di situ. Nih kira-kira deh kalau misalnya kan OSIS tuh seru sepadat itu, seseru itu, tapi kayak apa sih daya tarik orang-orang yang jadi pengen masuk OSIS banget nih gitu, sampai teteh-tetehnya juga kan masuk OSIS OSIS gitu. juga apa sih motivasinya gitu Iya, kayak nah. kayaknya aku masuk OSIS deh gitu. Padahal pasti ya. Enggak bercanda dong. Tapi kalau di enggak juga itu satu alasan sih kayaknya ada. mungkin kebanyakan kayak alasannya sama kayak pertanyaannya karena padat, seru. Itu kayak Pengen cari pengalaman. padat-padat atau misalnya kegiatan-kegiatan yang kayak emang agak beban, tapi kalau misalnya kita ngelaksanainnya dengan hahaha hihi dan sama rekan-rekan bareng-bareng kan nggak- seru gitu. Kita kan nggak ngerjainnya sendiri kan, kita banyak kan. Iya, Jadi ya dibawa happy aja lah, dibawa Nambah jadi pengalaman lebih ke juga. nambah pengalaman pasti, nambah relasi juga pasti gitu. Pasti. Apalagi terutama kalau di SMK kan kita PKL ya. Jadi sebenarnya yang kalau di PKL tuh yang digunain tuh nggak cuma sebatas akademik dan pengetahuan kita sama kita belajar gitu, tapi dari pengalaman-pengalaman inilah kita benar-benar terlatih saat PKL, nggak kayak yang duh melek nih harus kayak gini Tidak terbiasa, kayak tidak introvert ya. Iya, dan jadinya kayak Soft skill-nya dari ini. kita juga kan tiap di proker tuh di tiap divisinya tuh kan pasti selalu rolling gitu. Iya, Jadi iya. kayak beda proker ya beda juga teman-teman divisinya. Itu kan ngelatih banget kita buat beradaptasi sama orang baru ya, sama adik kelas, kakak kelas, atau pas kita baru banget masuk belum kenal sama teman-teman kan ngelatih banget. Jadinya pas di PKL juga kayak ketemu sama orang-orang baru, pegawai-pegawai baru jadi nggak canggung gitu. Jadi udah biasa karena udah kita juga kebiasa untuk ketemu beradaptasi. sama orang Iya. banyak. Belum juga Ternyata tanggapan tentang kayak OSIS itu cuma rapat-rapat doang, kayak cuma disuruh-suruh doang sama guru-guru tuh salah ya. Iya, salah meskipun banget. ada benernya tapi kayak Enggak sepenuhnya nggak benar. sepenuhnya. Nah, makanya itu karena pandangan orang-orang yang kayak OSIS cuma rapat-rapat dan dipanggil guru, yang kelihatan kan itu. Iya, iya. Nah, dengan orang-orang masuk OSIS baru Orang mereka tuh bakal tahu. tahu. Ngerasa Iya, kayak iya, Oh, kalau di OSIS tuh gini loh. Iya. Kan cuma kayak gini. betul. Jadi kayak mereka tuh tahu gitu kalau masuk, makanya masuk gitu. lebih sebenarnya iya jadi Promosi nih, kayak ada promosi. Nah kan padat banget berarti ya Iya. katanya tuh kayak rapat-rapat gitu, banyak lah kegiatannya. Nah gimana sih cara ngebagi waktunya nih
buat sekolah, buat belajar, main, gitu. atau nggak buat istirahat itu sendiri gimana Kan sih? kadang Bakal suka ngeganggu susah nggak ya, ya? gitu. Ya sama kehidupan sehari-harinya tuh ngaruh nggak sih kalau masuk OSIS? Ngaruh sih pasti ya, karena kan jadi ngubah juga. Misalkan pulang sekolah orang-orang biasanya main sama teman-teman, ini kita rapat-rapat. Tapi kalau masalah ngebagi waktu sama manajemennya lebih ke prioritasin yang utama sih. Kayak misalkan hari ini ada rapat, tapi di saat yang bersamaan tugasnya misalkan deadline-nya hamin 1 jam, otomatis kan harus ngerjain tugas dulu dan menduakan rapat gitu. Tapi kalau deadline-nya misalkan besok atau lusa, ya berarti kita ikut Bisa rapat dulu nyempatin karena dulu rapat. pulangnya bisa langsung dikerjain Oh, iya. tugas-tugasnya. Kalau buat main kan bisa Sabtu Minggu ya, bisa bener weekend. kan, atau kalau misalkan rapat juga kadang nggak yang sampai sore Iya. banget, mungkin kan misalnya buat yang boleh keluar sampai malam kan bisa pas pulang rapat main kayak gitu ya, atur-atur diri sendiri. Fleksibel aja Ya, gitu fleksibel, ya. fleksibel Iya. baiknya menurut prioritas kerjain dulu yang Jadi itu prioritas bikin utama. kita belajar juga sih cara Iya, manage cara waktu manage kayak waktu. gimana. Tahu mana yang harus banyak belajar juga ya. Iya. Bertanggung jawab juga kan ya. Aduh kayaknya aku harus dulu ini nih. Iya. Gitu. Karena kan kayak hidup tuh harus membuat pilihan. Iya. Iya, Betul. Nah, terus kan ini ya OSIS tuh kesannya kalau di sekolah tuh sesibuk itu ya, kayak orang paling sibuk nih gitu dalam ada acara apa-apa. Iya. Nah, kayak pasti ada orang yang penasaran kalau OSIS tuh boleh gak sih masuk eskul? Gimana sih kita Boleh banget. cara ngebagi Kayak, waktu iya. kita buat eskul, buat OSIS tuh gimana sih Teh? Kalau Masuk dari eskul mah boleh pertanyaan banget yang ya. pertanyaan yang pertama, masuk eskul boleh atau enggak? Itu boleh banget. Karena kayak dari OSIS sendiri nggak ada larangan kayak kalian nggak boleh ikutan eskul, Iya, nggak iya, ada. iya. Jadi kayak itu sesuai dari masing-masing, Dengan bebas. pribadi masing-masing. Bebas mau ikutan apa, hobi kalian apa, asalkan bisa memanage waktunya. Iya, iya. Karena kayak ya kalau misalnya dilihat mah banyak gitu ya rapat atau misalnya acara dari OSIS sendiri. Jadi kayak susah gitu kan ngaturnya. Jadi itu lebih ke diri masing-masingnya bisa atau enggak gitu. Balik lagi ke diri sendiri. Balik lagi. Seru banget ya ternyata Iya. banyak banget apa sih Sharing-sharing. sharing Kita sharing. udah tahu lebih jauh juga Iya, sedikit tentang sih, OSIS tapi tuh kayak gimana lumayan ya. berkesan ya tentang Iya. OSIS itu gimana. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan nih misalnya buat adik-adiknya yang lagi yang mau seleksi masuk gitu kan gitu. sekarang kayak masih bertanya-tanya OSIS tuh kayak gimana sih atau nggak misalnya masyarakat umum nih seperti Kayak kebingungan siswa nih kayak gimana, pengen iya. kepo banget Sortrimus itu apa sih masih Nah, kepo gitu masih iya. belum ada pertanyaan yang belum kejawab sama OSIS. Nah itu apa sih Teh? boleh Ada pesan nggak? disampaikan pesan-kesannya. Mungkin lebih ke apa ya? OSIS itu kan program kerjanya jelas banyak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya poin yang aku sendiri dapetin gitu ya dari OSIS tuh lebih ke sama siapa kita ngejalaninnya sih. Iya betul. Kalau misalkan kita ngejalaninnya sama orang-orang yang jelas di dalamnya bikin kita nyaman, kayak apa ya, ibaratnya bisa jadi rumah gitu ya. Itu pasti gak akan kerasa gitu ngejalaninnya, kayak gak akan secapek itu gitu. Meskipun yang orang-orang lihat kayak misalkan habis pulang jam 4 terus ada rapat udahnya, besoknya pagi-pagi udah briefing lagi, terus ngejalanin proker udahnya evaluasi lagi, kan orang-orang lihatnya kayak emang kamu gak capek terus-terusan kayak gitu kayak gak ada waktu istirahatnya. Tapi ya selagi dijalaninnya sama orang-orang yang bikin kita nyaman, gak akan ngerasa capek sih. Iya, pasti. Seru ya. Dan kayak jangan apa ya, buat orang-orang semua yang mikir kalau OSIS itu seserem dan secomplicated itu enggak segitunya ya. Salah banget ya. Kayak coba dulu deh. Kayak jangan mikir OSIS itu nanti digalakin, nanti digini, Jangan nanti ngambil digitu. kesimpulan Iya, langsung jangan ya. ngambil kesimpulan langsung kayak gitu. Coba dulu aja karena ada banyak sekali pengalaman atau cerita-cerita yang bakal berkesan di hidup kamu kalau misalnya kamu masuk OSIS. Iya, pasti. Jadi kayak lukisannya tuh lebih berwarna gitu. Oke guys, gitu ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak ini, mending kita ice breaking Iya, dulu gak sih? biar Biar kayak gak lebih kayak lebih asik lagi nih. cara gitu. Ya, boleh. Apa nih? Apa nih? Games apaan tuh? Ini sehat banget ya ini. Sehat banget Duh, ini. Tara tetes Apa tuh? Apa tuh? Takut banget sehat-sehat. Kok ada kertas-kertas gitu? Iya ya. Sebenarnya pertanyaan santai kayak Ya. menurut order lah. Ada lah ya. Iya, Kalau nggak bisa jawab ya, berarti darinya ada ya yang lumayan. ya. Dan sangat sehat. Sehat banget ya ini. Iya, Selaris kita keliling lapangan. ngambil satu kertas di sini dan jawab pertanyaan. Simpel itu sebenarnya. Nah, boleh. Tapi pertanyaannya apa dulu nih? Oh ya, ini Seorang satu dong. Pertanyaannya nggak tahu. umum sih umum pertanyaan.
mulai dipilih. Bareng-bareng. Kok deg-degan ya? Satu, dua, tiga. Nah, dari kakak. Oh, iya. Dulu boleh. Ih, terima kasih banget atas pertanyaannya. Bacain Pertanyaannya kayak gimana? pertanyaannya, lebih memilih temanmu atau pacarmu? Ya udah alasannya. Oh, Pilihan sulit ya. pilihan yang sangat tepat untuk ditanyakan. Buat dia. Sangat sulit. Boleh pertanyaan dijawab. Jawab, Bu. Gimana ya jawabnya? Kira-kira. Gimana ya Sebenarnya mah jawabnya? karena sekarang aku lagi nggak punya pacar ya. Yakin gak punya Iya. pacar? Apa ini di depan kamera doang nih bilang nggak udah pacar. Iya, Abah ya. Atau aku lihat SG-nya. Buat pasangannya jangan sakit hati. Iya. Ya pokoknya mah semangat mas. Gimana ya, kalau aku pribadi mah lebih pilih pacar karena kalau pacar itu bisa dijadiin pacar, bisa jadiin teman, bisa Iya, iya, jadiin iya. keluarga All in bahkan. one, Ya, iya, iya, gitu. kalau temen kadang kayak butuhnya doang ya. Bener banget sih. Oh enggak, Cuman nggak semua teman gitu. Beda pendapat. Iya, beda pendapat. Masing-masing punya pendapat masing-masing. Cuman emang gak semua kayak gitu, cuman rata-rata kayak gitu. Tapi aku juga punya temen yang mungkin ada saatnya aku bakal pilih temen daripada pacar. Oh iya, Gimana kondisi? Iya, gimana kondisi. Cuman kayaknya lebih ke pacar mungkin ya. Kalau Kalau aku lebih ke teman Oh, sih. ini semua jawab. Soalnya kalau pacar yang ngerti, kalau pacar yang baik pasti ngerti kenapa milih teman. Soalnya waktu sebelum kita punya pacar, sebelum kita deket sama dia, Udah kita kenal ditemenin dia. sama temen. Udah banyak ditolonginnya sama temen, didengerin curhatannya sama sama temen. temen. Gitu. Kalau ke tim dia. Kalau kita di sini bebas untuk berpendapat. Iya. Tapi kalau misalnya ditinggalin pacar kan masih ada teman. Kalau misalnya ditinggalin teman temen, kan ditinggalin temen gimana sih? kalau ditinggalin pacar, Pacaran, ada teman. ada teman. Salah. Kalau dia salah. Jadi gimana ini? Enggak, kalau di Kalau ditinggalin temen gak punya. Iya makanya. Ya, Oh, kamu tim dia. Selamanya. Aku sendiri, kalian setim, aku beda. Oh gini, bener. Aku mah netral aja sih. Ditinggalin pacar, kita masih punya teman. Tapi kalau ditinggalin teman, kita nggak punya siapa-siapa kalau pas dia jomblo. Iya. Ya, make sense. Curahan hati ya itu Iya. loh. Iya betul. Lanjut, Teh. Ada nggak artis atau seleb yang ingin kamu jadikan pasangan? Ginting. Aduh, Ginting. Pasti ada dong. Kalau ada siapa? Bukan artis sih, bukan Atlet. seleb. Ada nggak sih di sini? Kebetulan ada. Biasanya dia Atlet. pakai racing HP. Atlet badminton, Aduh, ganda putri. badminton. Bukan ganda. Bukan ganda, apa? Men single. Ketebak bareng. Tapi bukan yang buka baju ya, bukan yang baju. udah di spill kok. Iya. Angkat di sini suka ginting. Itu pacar aku buat kalian yang ngaku-ngaku berurusan sama aku. Aduh, hari banget. Udah ceweknya di sini. Kalau ya udah sih, kalau seleb dulu ada, tapi sekarang udah enggak pengen. Karena teralihkan sama ini. Sama ginting. Gintingnya betul. Terginting-ginting pulangnya weh. Betul. Lanjut, next. Nah, ini kan pertanyaannya tuh ini ngapain bawa-bawa botol? Terakhir menjalin hubungan berapa lama? Ini maksudnya hubungan apa ya, Dek? Hubungan itu Mungkin lebih ke pacaran. ya perasaan, gitu hubungan perasaan cowok-cowok. Apa? Aku nggak pernah. Mentok-mentok Deket deh. Iya, berapa terakhir tuh dekat tuh siapa? HTS. Ada kenapa sih paling pacaran? Yakin lupa. Lupa. Mungkin lupa nggak? Dia berarti ini blush aku makin merah. Iya. Alami ya. Guys, iya. Berapa lama sob? Baru kemarin lagi. Iya guys. Nggak tahu. Soalnya kalau HTS mah kan nggak ada awal sama akhir ya. Iya. Jadi kayak jalan aja sih. Pokoknya jalanin aja dulu lah. Jalanan aja dulu. Nantinya mau kumangke gitu. Tahunya mah nggak jadi. Pengalaman deh kayaknya. Iya kan berakhir. Ini hostnya sedikit curhat ya. Agak curhat. Berakhir sebelum dimulai kan. Sering banget. Lanjut deh. Kebohongan yang orang tua kamu belum kamu ketahui. Ayo lah. Ayo. Ayo lah. Bingung sih sebenarnya.
Kebanyakan apa gimana nih? Bingung karena banyak apa nggak ada. Mau spill yang mana ini? Gimana? Oh, kebohongan Soalnya kamu. alhamdulillah nggak pernah bohong karena takut durhaka. Anaknya jujur banget ya. Iya, jadi kalau apa-apa bilang izin. Oh, jadi gak pernah bohong ya? Ya pernah tapi apa ya? Oh ini waktu kalau ditanya uang jajan masih ada, sebenarnya masih banyak tapi bilang udah habis. Udah habis. Mungkin karena kebutuhan atau lagi pengen shopping mungkin ya. Jadi kayak aduh butuh duit nih gitu. Iya. Baru terjadi tadi pagi. Iya. Masih aman banget. Mama Kalisa kalau nonton tolong Enggak rada. dong. Namanya Teh Kalisa. Aduh ya. Uang jajan itu berapa ya? Bilangnya udah habis padahal masih ada merah-merah itu kan. Iya. Kan buka kartu begitu dong. Nah, oke. Itu sih. Mau lagi apa gimana nih? Ayo lagi. Ayo seru Lagi dong. Lagi aja. A few moments later. Boleh dari Teh Kalisa. Kamu jangan jawaban yang ada. Kalau dosa itu gak ada, hal apa yang bakal ngelakuin? Oh, Nah, jadi kayak ngelakuin aduh di hidup ini kita ngelakuin apa aja nggak dosa gitu. iya. Apa yang bakal apa sih kita apa yang lakuin? Teh lakuin gitu? Pacaran benar. Make sense sih ya. Dosa juga dilakuin. Katanya sama pacaran beda cerita dong. Enggak kamu. Beda konsep. Gitu sih beda. Udah. Kebalik itu kayaknya. Lanjut. Ini pertanyaannya tuh kayak aku tuh bingung ya jawabannya apa. Apa yang kamu inginkan setelah menikah? Iya, boleh. Apa tuh? Kira-kira pasti banyak. Punya planning dong. Planning Iya. dong. Habis lah ya. Pertanyaannya tuh tentang Misalkan kayak ke luar negeri jalan-jalan kemana Iya, atau iya. udah Mau punya anak berapa? Honeymoonnya di mana? Honeymoonnya di mana? berkarir kah atau mau jadi ibu rumah tangga kah? Iya. Pengen punya anak berapa? Planning loh. Kamu nangkepnya tuh dengan yang enggak maksudnya Positif. emang aku negatif emang aku enggak. nggak ada yang ngomong gitu. Enggak semua di sini programnya positif. Ya, oke. Betul, ya apa yang diinginkan setelah menikah? Aduh. Apa ya? Mungkin Kamu mau ngapain habis nikah? Berkarir atau jadi ibu Aku ya rumah sih. tangga aja mengurus suami dan anak. ya. Insya Allah berkarya terus udah amin 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 aja Jangan ya berisik gimana gitu we gimana we kehidupan pernikahan gimana nanti ya itu Gimana ntar? Iya. Gimana Soalnya- jalannya ya? aku mah tipe orang yang kalau misalnya diceritain tuh nanti nggak kejadian tapi nggak tahu law of attraction atau gimana tapi itu beneran nggak kejadian gitu jadi aku nggak mau spoiler guys liatin aja nanti lihat IG aku di Arum Rupti ya Dia ngapain? oh ya nanti coming soon Tunggu ya, Dik. Aduh, kapan terakhir nangis dan apa penyebabnya? Aduh, kemarin. Aduh, Langsung di spill nih. temennya. nyanyi Enggak, itu nggak terakhir. Ya udah. Oh, berarti masih ada lagi. Iya. Bener setelah kita lihat masih ada lagi. Iya. Aku nangis apanya terakhir? Tapi yang jelas itu nggak terakhir. Tentang apa nih gitu kalau boleh tahu? Kenapa? Apa ya? Oh, Yang 2 hari paling yang ingat lalu deh. deh. Kayaknya aku nangis lihat TikTok. Emang FYP TikTok tuh selalu bikin agak baper ya. orang pinggiran tuh masih Kayak berasa banget gitu. Terus emang lagi kangen juga gitu jadi. kangen siapa? Bukan cowok, bukan. Oh iya iya. Nah, next aku Hal apa yang kamu sukai dari teman di sebelahmu? Tentang Aulia. Takut. Karena Aul ini bisa disebut teman pertama waktu masuk ke sini ya. Iya, terus karena udah sekelas dan ternyata kita sama-sama masuk OSIS juga waktu itu. Jadi apa-apa tuh waktu kita kan daring ya, lagi COVID. Jadi apa-apa tuh selalu nanyanya tuh ke Aul gitu. Jadi ya teman pertama lah. Bestie banget gitu. Bilang bestie banget mah enggak sih. Enggak. Keren Iya, nggak bestie banget, cuman iya kan temen pertama gitu, temen yang pertama kali aku temuin, terus di satu kelas, satu OSIS juga, terus sekarang satu PKL, satu tempat. bareng Iya, bareng terus. Mana-mana berdua itu bareng Iya. terus ketemu terus. Agak bosan sih tapi Ya udah ya. Terus Jangan ya, ya. terus waktu di ngejabat di OSIS sebelumnya juga sama satu sekretaris juga. bareng lagi. Ya, bareng lagi. Jadi
selalu bareng sama Aul gitu. Ada box lucu. Mana berdua gitu. Cukup kali ya segitu aja. Kayak ini kan kita kalau ini sampai habis ini. Sampai Gak beres-beres ya soalnya ini. Nah, Terus serunya kita kayak sampai lupa banget ini. Nah, kalian buat yang masih penasaran nih sama For Primos itu gimana, kalian bisa cek IG atau sosial media lainnya di For Primos. Ya. Ada IG, ada TikTok ya. For Trimos namanya. Jangan lupa di follow. description box ya guys. Jangan lupa dicek. Makasih banget ya buat ngobrol-ngobrol nih sama kita diminta waktunya banget nih ya di kesibukan ini ya. Perdana juga Cepetin waktunya. Nah, makasih juga guys buat yang udah nonton. Jangan lupa follow akun sosial media kita juga ada di description box juga. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu nikahan aku. Oh, kita ini aja, kita yel-yel buletal bareng-bareng. Boleh Boleh. Jadi kayak gini. Buletal A to the Z.